Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Maharani. Saya akan menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan dan pengecualiannya. Subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yang harus bayar pajak penghasilan disebut wajib pajak. Sekarang masuk ke jenis-jenis subjek pajak penghasilan. Pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Kedua adalah subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan adalah badan yang harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan badan yaitu PT, CV, BUMN, koperasi, firma, dan lainnya. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Apabila warisan sudah terbagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan atau orang pribadi yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Bentuk usaha tetap di Indonesia dapat berupa pabrik, bengkel, gudang, peternakan, pertambangan, dan lainnya. Sekarang masuk ke pengecualian subjek pajak penghasilan. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah: pertama, kantor perwakilan negara asing; kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing; ketiga, organisasi-organisasi internasional; keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional.